Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama anak-anak didik kelas 5 SD Negeri Hamahu yang berada di rumah masing-masing bersama orang tua. Mari sebelum kita melanjutkan proses belajar mengajar kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allah dalam Kristus Yesus, puji, syukur, dan terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan beri kepada kami, para guru pegawai, untuk membuktikan diri kami bagi SD Negeri Hamahu, di dalamnya anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa berada. Kini hamba-Mu mau berjumpa dengan anak-anak didik hamba-Mu kelas 5 yang berada di rumah mereka masing-masing. Memohon tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua, supaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami, proses pelajaran ini akan diberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa kepada anak-anak didik kami yang berada di rumah yang telah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Hamba berdasarkan perjumpaan ini jadi di atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Iya, anak-anak sekalian, inilah perjumpaan kita yang kedua. Setelah di perjumpaan yang pertama kita sudah mengetahui tentang mengapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sekarang yang harus kita pelajari di tahapan ini atau pertemuan kedua ini adalah tentang dampak atau akibat daripada dosa. Tujuan pelajaran yang kita ajarkan di hari ini, yang pertama menjelaskan mengapa Allah mengasihi manusia. Dan yang kedua menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Ketiga, menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa dan puisi. Tiga tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, berbicara mengenai dampak dosa. Dampak dosa atau akibat daripada dosa. Anak-anak sudah mengetahui bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah di Taman Eden. Akibatnya adalah hukuman terjadi kepada mereka. Setelah hukuman terjadi kepada Adam dan Hawa, dia berlanjut terus ke generasi berikutnya. Kita coba membaca kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga 16 itu mengisahkan tentang dampak atau akibat daripada dosa. Anak-anak sekalian, setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, mereka tinggal di sebelah timur taman itu. Lalu Tuhan memberi mereka anak-anak. Ada dua anak yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, yakni Kain dan Habel. Kedua anak ini bertumbuh sampai mereka telah besar, dan masing-masing anak memiliki pekerjaannya. Kain itu seorang petani yang memulai menanam tanaman untuk hidupnya, sementara adiknya Habel itulah seorang gembala, memelihara hewan ternak untuk hidupnya juga. Suatu ketika Kain ini hendak mempersembahkan hasil pekerjaannya atau hasil tanamannya untuk Tuhan. Maka adiknya Habel pun mempersiapkan diri lagi untuk mempersembahkan korban lewat hasil kerjanya juga kepada Tuhan. Kedua-duanya pun melakukan persiapan bahkan pelaksanaan korban bakaran. Kain mengambil hasil kebunnya, kemudian Habel juga mengambil hasil ternaknya yang gemuk, masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan. Ternyata ketika mereka mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan, maka persembahan dari Kain ini ditolak oleh Tuhan, sementara persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan. Akibatnya adalah terjadi iri hati, rasa benci kepada Habel. Akibat dari rasa benci kepada Habel itu, maka Kain pun berupaya untuk membunuh adiknya Habel. Maka terjadilah pembunuhan itu. Itulah kejahatan manusia pertama atau pembunuh pertama di dunia. Adalah pembunuh atau yang dilakukan oleh Kain, anak dari Adam dan Hawa.
Setelah ia membunuh adiknya Habel, maka ia pun seakan-akan tidak mengetahui apapun dalam kehidupannya. Satu saat Tuhan pun bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Jawab Kain kepada Tuhan bahwa, "Aku tidak punya adik. Apa yang telah aku berbuat terhadap adikmu? Aku bukan penunggu adikmu." "Darah adikmu," jawab Tuhan kepada Kain, "darah adikmu telah datang kepadaku. Karena engkau telah berbuat demikian, maka engkau akan menjadi seorang pengembara." Itulah hukuman yang Tuhan Allah berikan kepada Kain akibat perbuatannya membunuh adiknya Habel, maka ia pun menjadi seorang pengembara. Anak-anak, pengembara adalah orang yang berjalan siang dan malam, tidak pernah mengenal lelah. Ketika lapar dia mencari makan, dan ketika ia haus mencari minum, ngantuk ia harus tidur, kemudian berjalan lagi dan berjalan terus. Hukuman itu terjadi kepada Kain. Anak-anak sekalian, itu contoh dari dampak dosa dalam cerita Alkitab. Dampak dosa dalam cerita Alkitab. Kemudian pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang berikutnya itu adalah mengapa Allah mengasihi manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itulah awal dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa di Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 merupakan sebuah nas Alkitab atau janji tentang keselamatan manusia. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan jaminan Tuhan Allah bagi keselamatan manusia. Memang manusia telah melanggar perintah Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan telah terputus. Tapi Tuhan masih mengasihi manusia. Karena itu pada zaman perjanjian lama, itu Tuhan Allah berturut-turut menggunakan para nabinya, Yesaya, Mika, Daniel, Zakaria. Mereka para nabi yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang akan datang seorang raja yang besar yang akan melepaskan manusia dari hukuman dosa. Sesungguhnya anak-anak sekalian, setelah pelanggaran atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, maka Tuhan berturut-turut menggunakan para nabi untuk menyatakan hukumnya kepada umat Israel. Melalui Bapa Musa misalnya, dalam kisah Musa. Musa di Gunung Sinai menerima 10 hukum Taurat, diberi kepada bangsa Israel dengan harapan bahwa bangsa itu atau bangsa Israel ini harus mentaati 10 perintah itu. Ternyata tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melakukan 10 perintah Tuhan itu dengan sempurna. Oleh karena itu Tuhan pun bernubuat kembali melalui para nabi, Yesaya, Zakaria, Mika, yang bernubuat bahwa akan datang seorang raja dari keturunan Daud yang akan membawa atau membuat orang Israel itu selamat. Nah, dari waktu ke waktu kedatangan raja yang besar itu dinantikan oleh bangsa Israel, yang pada akhirnya kita semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah yang dimaksudkan oleh para nabi itu, Yesaya dan juga Mika, tetapi juga Zakaria yang bernubuat tentang Nabi besar yang akan datang itu. Lahir dari anak dalam Maria di Bethlehem, kemudian lahir di Bethlehem, dan Yesus Kristus itu adalah anak Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria itu berasal dari kota Nazaret. Mereka dipakai Tuhan sebagai alat bagi Tuhan untuk kedatangan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria dan Yusuf merupakan kuasa Allah bagi mereka. Dalam kisah
Kisah ini dapat kita anak-anak baca dalam Lukas pasal 1 dan Lukas pasal 2. Nah, di dalam dua bacaan Alkitab ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan mempersiapkan semua para nabi dan juga orang tertentu bagi kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus maksudnya Yesus lahir ke dunia dalam rupa manusia. Nah, ketika Yesus lahir ke dunia, maka disitulah proses penyelamatan mulai berlangsung. Jadi anak-anak, manusia itu berdosa dan Tuhan murka kepada manusia. Manusia itu dihukum, tapi tidak selamanya manusia dihukum oleh Tuhan. Ada kasih Tuhan yang terus menyertai atau dipersiapkan bagi manusia. Dalam perjumpaan saat ini, Pak Guru memberikan kepada anak-anak, memberitahu kepada anak-anak bahwa membaca kitab Injil ya, membaca kitab Injil Lukas 1 dan 2, supaya anak-anak bisa mengerti, memahami bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang nabi sebelum Yesus datang dan lahir ke dunia dalam kisah itu. Nah, anak-anak sekalian, saya kira perjumpaan Pak Guru dengan anak-anak di pagi ini cukup sampai di sini. Kelanjutan cerita ini akan dilanjutkan oleh pertemuan yang berikutnya. Tetapi anak-anak sekalian, dalam perjumpaan ini Pak Guru harapkan bahwa ayat Alkitab yang disebutkan tadi mohon dibacakan di rumah sebagai pengetahuan bagi anak-anak. Dan dalam perjumpaan Pak Guru dan anak-anak di saat ini, kalau ada hal-hal atau pelajaran yang penting yang mesti dicatat, anak-anak harus catat itu sebagai pegangan dalam pembelajaran selanjutnya. Demikian perjumpaan kita. Selamat pagi dan shalom. Mari kita berdoa mengucap syukur. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kembali kami menyapa Tuhan, mengucap syukur kepadamu Bapa atas perjumpaan hamba-Mu bersama anak-anak didik kelas 5 yang berada di rumah-rumah mereka masing-masing dari SD Negeri Hambahu ini. Biarlah Tuhan memberkati apa yang sudah disiarkan hari ini. Walaupun dalam segala keterbatasan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dalam diri mereka masing-masing. Dan apa yang sudah mereka terima di hari ini, berkenan Tuhan memberkati dalam hidup mereka. Semua pihak yang berperan serta dalam proses daring ini, kami serahkan mereka punya kehidupan pribadi dan tangga dalam tangan kasih Tuhan Allah. Pimpinan sekolah kami, Bapak Operator, Bapak Wilayah, juga orang tua dari anak-anak didik kami di rumah mereka masing-masing, dengan seluruh kehidupan ini Bapak. Ampuni kami Tuhan kalau dalam perjumpaan ini ada kekeliruan atau salah yang kami lakukan. Engkau Allah dalam Kristus Yesus, pohon kesempurnaan, menyempurnakan semuanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.